Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Dulu ya. Akbar Apriandi. Anissa. Effendi. Waujan. Lima. Liana. Nadia. Nuria. Ravalina. Santuna. Siti Dianti. Siti Sapira. Sumiati. Alhamdulillah sesi 1 datang semua ya. Baik. Sebelum belajar, Bapak akan menghimbau tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Oke. Yang masih berjalan bagian satu agar segera memasuki ruang kelas. Waktu pelajaran segera dimulai. Sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu kebanggaan Baik, sudah semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Coba tepuk semangatnya gimana? Tepuk semangat. Semangat.
Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sudah mengerti materi yang kemarin? Alhamdulillah ya. Kalau sudah mengerti, kita akan melanjutkan ke bab 2 ya. Nah, bab 2 itu adalah norma dan keadilan. Ya. Sub materi pokok pertemuan pertama yaitu pengertian norma, sumber norma, macam-macam norma, dan saksi terhadap pelanggaran norma. Oke. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 1.1 menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.2 yaitu mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 3.2 memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 4.2 mengampaikan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Indikator pencapaian kompetensi. 3.2.1 mendeskripsikan pengertian norma, sumber-sumber norma, dan macam-macam norma. 3.2.2 menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4.2.1 menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma. Nah, melalui kegiatan pembelajaran tatap muka atau luring dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu 1.2.1 mensyukuri atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan penuh rasa syukur. 2.2.1 mendukung proses penegakan hukum rasa bertanggung jawab. Yang ketiga, 3.2.1 memahami pengertian dan macam-macam norma dengan tepat. 3.2.1 menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tepat. 4.2.1 menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma dengan cermat. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar 1. Apa? Gambar 1 itu apa? Coba jawab, Sabira, apa? Ya? Ya. Siapa yang sedang menyeberang? Anak sekolah, peserta didik ya? Dibantu sama siapa? Bapak? Polisi. Nah, kira-kira itu tepat tidak menyeberang jalan? Tepat tidak? Tepat. Mencerminkan norma tidak? Mencerminkan. Iya, benar. Jadi gambar utama itu perilaku yang mencerminkan norma, yaitu apa? Ada peserta didik atau siswa sedang menyeberang jalan pada zebra cross, dibantu Pak polisi. Nah, kalau menyeberang jalan, lampu lalu lintasnya berwarna apa? Merah apa hijau? Merah ya. Jadi kalau mau nyebrang jalan, lampu lalu lintasnya harus berwarna merah, baru kita nyebrang jalan. Dan di zebra cross, kalau ada Pak polisi, minta tolong bantuan ke Pak polisi ya. Nah, gambar nomor 2 apa, Pak Ujat? Gambar nomor 2 apa? Iya. Yang satu ngantri, ya. Yang jalan satunya gimana?
Itu ada gambar apa? Sebelah kanan. Kemacetan. Iya, gambar kemacetan. Nah, yang satu apa? Ada motor kan? Iya. Nah, itu mencerminkan apa tidak? Betul ya, tidak mencerminkan norma ya. Karena apa? Harusnya budaya tertib, ya ngantri. Kalau ada apa lampu merah ya kita ngantri di belakang, jangan malah motong jalan. Nah, ini perilaku yang tidak sesuai norma. Jalan busway tapi diterobos ya. Tidak boleh kan jalan busway untuk bus, untuk bis ya. Kalau ini motor masuk, tidak boleh ya. Nah, itu perilaku tidak mencerminkan norma. Sudah paham mana gambar yang mencerminkan norma? Mana ya? Tidak. Baik. Nah, apa itu norma? Apa itu norma? Ya. Ya, norma adalah peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat ya. Jadi norma itu adalah peraturan hidup ya. Peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan. Jadi norma itu isinya perintah dan larangan. Norma memberi petunjuk bagaimana manusia harus bertindak, apa yang harus dilakukannya dan perbuatan mana yang harus dihindari. Nah, isi norma adalah perintah dan larangan. Perintah, bagaimana perintah itu? Yang sifatnya perintah bagaimana? Perintah. Perintah merupakan kewajiban untuk berbuat sesuatu yang akibatnya dipandang baik ya. Jadi perintahnya seperti itu, dilakukan, dan itu kalau dipandang baik ya kita lakukan ya. Itu perintah. Larangannya apa? Ya, larangan merupakan keharusan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya ya dipandang tidak baik ya. Nah, perintah contohnya, perintah kalau ada apa namanya, ada lampu merah atau lampu hijau ya kita kalau lampu merah berhenti, perintah kan. Nah, kalau larangannya ya kalau lampu merah jangan terobos ya. Itu kan tidak bagus ya. Nah, macam-macam norma ada berapa? Apa saja? Ya, jadi norma ada 4. Yang pertama norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, yang keempat norma hukum. Apa itu norma kesusilaan? Merupakan peraturan hidup yang berasal dari suara hati lalu bagi manusia. Ya, betul. Jadi norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah
tingkah laku atau perbuatan yang sifatnya atau berkenaan dengan hati nurani kita. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika menemukan uang, betul. Nah, atau mencuri. Nah, mencuri itu kan tidak baik, bertentangan dengan hati nurani kita kan sebagai manusia ya. Harusnya saling tolong menolong, ya kan? Ini malah mencuri yang bukan haknya. Contohnya ada uang di kelas, kita nemu uang itu, kita harus seperti apa? Harus berlaku jujur. Berlaku jujur, betul. Terus kalau tahu orangnya kita kembalikan, ya kan? Kalau tidak tahu orangnya, bagaimana? Kalau tidak tahu orangnya, beritahu guru, beritahu di pengeras suara, ya kan? Kalau memang tidak ada yang mengaku, kita taruh ke dana sosial, ya. Kita taruh ke dana sosial. Apalagi ketika menemukan pulpen, kalau tahu orangnya kita kasih, ya. Kalau tahu orangnya kita kasih. Kalau tidak tahu sama, ya. Kita kasih ke teman kita yang tidak punya pulpen, ya. Sudah ngerti? Nah, pelanggaran norma kesusilaan adalah rasa menyesal, ya. Rasa menyesal. Maksudnya apa rasa menyesal? Perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani nanti akibatnya akan menyesal di kemudian hari, ya. Jadi perbuatan kita, contoh tadi ada uang yang bukan milik kita, terus kita pura-pura tidak tahu, kita ambil, kita buat jajan. Nanti pas itu ada teman kita yang ngaku, uang saya hilang. Nah, itu teman kita sendiri menyesal tidak? Nah itu, jadi pelanggaran normanya akan menyesal. Jadi iya ya, saya harusnya tidak seperti itu. Nah, daripada nanti menyesal di kemudian hari, masih mending kita jujur, ya. Betul? Jujur. Kembalikan kepada yang punya. Kalau tidak tahu, kita kasih ke orang atau ke dana sosial di sekolah atau ke masjid, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dibanding untuk kita sendiri. Itu nanti akhirnya menyesal, ya. Nah, contoh penerapan norma kesusilaan adalah larangan membunuh sesama dan mencuri hak milik orang lain. Nah, itu kan tidak boleh, ya, mencuri yang tidak punya hak kita. Terus harus berlaku jujur, berbuat baik terhadap sesama manusia. Nah, bagaimana norma kesusilaan? Udah paham? Udah paham? Udah ngerti maksudnya? Ya, jadi norma kesusilaan itu norma yang berasal dari hati nurani. Kalau yang bertentangan dengan hati nurani, ya, jangan ikuti, ya. Jangan ikuti. Contoh apanya? Contoh apa lagi coba? Pulpen tadi yang hilang, kalau kita tahu kembalikan, ya. Uang kalau di kelas, kalau kita tahu kembali ke guru, ke Pak Guru, ya. Biar Pak Guru nanti ya ngasih ke dana sosial, ya. Insya Allah kalau Pak Guru, Bu Guru yang megang nanti bisa dikembalikan ke yang punya, ya. Jadi udah ngerti norma kesusilaan. Nah, selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan apa itu? Norma kesopanan. Nah, iya. Jadi norma kesopanan atau norma sopan santun adalah norma yang diadakan oleh masyarakat, ya. Untuk apa? Untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling hormat menghormati, ya. Jadi norma kesopanan itu norma yang timbul atau yang diadakan oleh masyarakat.
contohnya bagaimana? Menyapa guru bila bertemu. Ya, menyapa guru bila bertemu dengan guru, betul. Apa lagi? Apa lagi? Contohnya bagaimana? Senyum. Senyum. Apa lagi? Apa? Ya, menghormati orang yang lebih tua. Apa lagi? Kalau kita naik bis, ada orang tua atau wanita hamil, ibu hamil, kita duduk sedangkan orang itu berdiri, apa yang kita lakukan? Memberi tempat duduk. Memberi tempat duduk, betul ya. Itu norma sopan santun seperti itu, ya. Lalu apa lagi? Kalau di rumah apa? Kalau di rumah, Salam kepada orang tua. nah, hormat kepada orang tua, ya kan? Kalau orang tua lagi berbicara, sedang berbicara, kamu diam, ya kan? Kamu diam, terus apa namanya? Kalau kita sedang makan pakai tangan makannya ya. Terus kalau ngasih sesuatu pakai tangan kanan. Ada lagi kalau kita lagi kita jalan di depan ada orang tua yang sedang ngobrol kita bilang permisi, ya kan? Nah, itu norma kesopanan. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini adalah akan disalahkan oleh lingkungan atau kelompoknya. Contohnya tadi, kalau kita tidak permisi, jatuhnya orang itu tersinggung, kita akan terjadi miskomunikasi, ya. Akan saling wih itu kurang ajar kan gitu ya. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus saling menghargai, ya. Harus saling menghargai. Nah, hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatuhan dan kebiasaan masyarakat, ya. Pantas tidak kalau kita seperti itu? Contoh, menghormati orang yang lebih tua, pantas tidak? Pantas. Menghargai orang lain, pantas tidak? Pantas. Membantu orang lain, pantas, ya. Nah, patuh ya, kita harus patuh pada orang tua, kepada guru, ya kan? Kepada aturan yang ada di rumah, di masyarakat, di sekolah, kita harus patuh, ya kan? Nah, kebiasaan masyarakat, nah contohnya apa? Di pos kami, kalau ada jadwal ronda atau jadwal gotong royong, kamu juga walaupun belum saatnya untuk ikut serta dalam pos ronda minimal kalau ada gotong royong kamu ikut bantu ngangkat apa yang kuat ya, gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk norma juga, ya. Norma kesopanan bersifat khusus dan setempat, artinya hanya berlaku segolongan masyarakat tertentu saja. Nah, norma yang ada di masyarakat ini, ya, di masyarakat tetangga belum tentu sama, ya kan? Nah, maksudnya seperti apa? Tadi contohnya seperti jadwal ronda pasti berbeda, jadwal gotong royong pasti berbeda, ya kan? Tapi kalau kita paham, kalau kita ngerti, ya peraturannya itu bagaimana, akan berakibat seperti apa, pasti kita akan paham dan akan mengikuti, ya. Nah, itu contohnya. Tadi contohnya sudah dikasih tahu kan. Lalu ada membawa-bawahi dan orang tua di dalam kereta api, bus atau kendaraan lainnya. Nah, jadi kita harus sopan santun, ya. Mau di rumah, mau di sekolah, mau di masyarakat, kita harus sopan santun. Udah paham norma kesopanan? Udah paham? Nah, ini cara norma agama. Apa itu norma agama? Merupakan peraturan atau kode yang membuat perintah-perintah larangan-larangan yang ditentukan dengan sumber dari Tuhan. Ya, jadi norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa melalui apa? Kitab suci setiap
Islam ada kitab suci Al-Quran ya. Jadi norma agama itu norma yang berasal dari Tuhan ya. Norma yang berasal dari Tuhan. Sifatnya apa? Ada yang sifatnya perintah, ada sifatnya yang larangan. Perintahnya apa contohnya? Perintah di aturan atau di norma agama, perintah menunaikan sholat. betul, menunaikan sholat. Yang kedua, Menunaikan zakat. zakat. Apa lagi? Melaksanakan ketentuan agama ya. Apa contohnya? Membantu sesama manusia, betul. Apa lagi? Ya, menjauhi larangan. Nah, itu yang larangan. Kalau perintah, disuruh sholat, disuruh zakat, puasa, Kepada orang tua. ya, mematuhi orang tua, menghormati orang lain. Itu perintah. Itu sifatnya wajib dijalankan, tidak boleh ditawar-tawar ya. Kalau dilanggar, tidak sholat, tidak puasa, Menyebabkan dosa. akan dosa, akan menimbulkan dosa. Dosanya apa? Ada yang di dunia, ada yang di akhirat ya. Kalau di dunianya apa? Akan menyesal. Iya kemarin saya tidak sholat, iya kemarin tidak puasa, akan menyesal. Apalagi di akhiratnya ya kan? Akan menimbulkan dosa besar ya. Jadi yang sifatnya perintah itu harus dijalankan ya, harus dijalankan, harus dipatuhi sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Agama Islam ya, jalankan sholat, jalankan zakat, puasa, ngaji, hormat kepada orang lain ya, hormat kepada orang tua. Nah, itu yang sifatnya perintah. Yang sifatnya larangan apa? Yang sifatnya larangan? Hah? Dilarang mencuri, Dilarang mencuri, berzina, mabuk, berkata kotor. berkata kotor ya. Itu tidak boleh, betul ya. Tidak boleh seperti itu. Ya, minum minuman keras ya, tidak boleh. Memabukkan tidak boleh ya. Apalagi berkata kotor, mencuri, itu tidak boleh. Hal yang sifatnya larangan harus dihindari. Jangankan kita melakukan, menghindari saja udah ya. Tidak boleh kita ngedekatin nih, harus dekat dengan itu, tidak boleh ya. Ya. Ibaratnya kalau kita berteman dengan atau punya teman yang pedagang minyak wangi, tahu pedagang minyak wangi? Nah, baunya harum. Nah, kalau kita berteman dengan yang apa namanya, penjual ikan, betul. Apalagi kita kan bau ikan. Jadi kalaupun kita tidak melakukan, kalau kita dekat dengan orang-orang yang suka mabuk, orang-orang yang suka mencuri, otomatis kita dianggapnya teman mereka, ya kan? Dianggapnya kita suka mencuri, suka mabuk. Makanya kita harus menghindari, dilarang mendekati ya. Harus menjauhi yang seperti itu ya. Nah, pelanggaran terhadap norma agama adalah perbuatan dosa, betul ya. Dan akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa, baik di dunia maupun akhirat. Kalau di akhirat ada dosa, kalau di dunia akan menyesal. Menyesalnya nanti ketika udah meninggal menyesal, ya kan? Pengen hidup lagi, pengen sholat, pengen zakat, pengen ngaji, ya. Contoh pelaksanaan norma agama adalah seseorang harus menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi semua larangannya, ya. Sudah paham norma agama? Ya, jadi ada yang sifatnya perintah, ada sifatnya ya larangannya. Tuh. Selanjutnya nah, ada norma hukum. Apa itu norma hukum?
Ya. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Contohnya apa? Contohnya lembaga hukumnya apa? Contohnya ada Mahkamah Konstitusi, ya kan? Ada Undang-Undang Dasar. Isinya apa? Norma hukum itu isinya bagaimana? Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan oleh alat-alat negara. Jadi norma hukum itu sifatnya mengikat dan memaksa, ya. Mengikat dan memaksa. Artinya bagaimana? Mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju harus dijalani, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya ada yang bawa motor di sini, ke sekolah bawa motor? Ada. Punya SIM? Nah, itu tidak boleh, ya. Kalau belum punya SIM nggak boleh bawa motor, itu sifatnya mutlak, mengikat. Kita diaturnya seperti itu. Kalau mau punya SIM, 1, warga negara Indonesia, 2, usia minimal 17 tahun, ketiga apa? Sehat jasmani dan rohani, ya. Coba itu Masuk semua. masuk, Pak. Ya, lanjut. Oke, kasih. Ya. Jadi norma hukum sifatnya mengikat dan memaksa, ya. Kalau mau bawa motor harus punya SIM. Nah, syaratnya apa? Punya SIM kenapa, ya? 1, berakal sehat, ya. Berakal sehat. Kalau berakal sehat itu ya sehat jasmani dan rohani. Jadi nanti kita bawa motornya tenang, tidak ngebut, ya kan? Tidak ngebut. Terus tahu aturan, pakai helm, ya kan? Pakai helm. Boncengannya berapa? 2. Yang bawah sama penumpangnya berapa? 1. Ada yang lebih dari 1? Ada. Ada, ya. Itu tidak boleh, ya. Sudah tidak punya SIM, surat-surat tidak dibawa, tidak bawa helm, ya. Tidak boleh, ya. Ya. Mau dekat, mau jauh harus pakai helm, ya. Boncengannya 1 aja yang bawa sama yang dibonceng 1, jadi 2 orang di atas motor, ya. Nah, norma hukum bersifat memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Kalau melanggar tidak pakai helm ketemu polisi gimana? Ditilang. Nah, itu sanksinya langsung, ya. Langsung ditilang. Nah, itu sifatnya ya memaksa. Langsung ada sanksi, langsung ada surat tilang, tidak boleh ditawar-tawar, ya. Kalau tidak mau kena tilang harus lengkap, pakai helm, punya SIM, STNK di bawah, ya. Ada lampu merah, jangan terobos, berhenti, ya. Berhenti. Kalau lampu hijau baru jalan, ya. Contoh pelaksanaan norma hukum adalah mematuhi peraturan lalu lintas, tidak mengganggu ketertiban umum. Contohnya apa? Tidak mengganggu ketertiban umum. Tidak menyetel musik. Nah, tidak menyetel musik gede-gedean, volumenya sedang saja. Yang kedua, contohnya ada ini, ada halte bus, ya, halte bus. Tidak boleh coret-coret. Tidak boleh merusak fasilitas umum, ya. Kalau di sekolah bagaimana? Ada meja, tidak boleh nulis pakai tiket, ya. Nulis pakai pulpen, pakai spidol, tidak boleh, ya. Itu namanya menjaga fasilitas umum, ya. Kalau di sekolah kursi rusak, meja rusak, yang rugi siapa? Kita semua. Kamu rugi, ya guru juga susah nanti kalau kamu tidak punya tempat duduk, guru susah untuk ngajarnya, ya kan? Makanya saling menjaga.
semua saling dijaga, ya, saling dirawat. Nanti juga ini akan buat adik-adik kamu nanti kalau sekolah di sini, ya kan? Nah, dari kesemua itu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum, apa ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Tidak ada yang ditanyakan? Sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti, nah, tugas kelompok ya. Nah, baik. Kalau sudah mengerti, Bapak akan bagikan tugas kelompok ya. Kalau bagikan tugas kelompok, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 3 ya. Nah, di situ ada tugas kelompok, ada gambar 1 sampai 4 ya. Kelompok 1 amati gambar nomor 1. Kelompok 2 amati gambar nomor 2. Kelompok 3 amati gambar nomor 3. Kelompok 4 amati gambar nomor 4. Bapak beri waktu kurang lebih 15 menit ya untuk diskusi. 15 menit untuk kamu kerjakan, nanti 15 menit untuk diskusi, untuk presentasi ke depan ya. Silakan kerjakan berkelompok ya. Nah, kalau tidak mengerti boleh tanya sama Bapak ya. Dan tulis di sini apa yang terjadi di dalam gambar tersebut. Nah, ini gambar apa? Ini kelompok 3 ya. Amati gambar nomor 3 ya. Kelompok berapa? 2. Nomor 2 ya, gambar nomor 2 nih. Gambar nomor 2.
Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 1, kelompok 2 udah. Sudah, kelompok 2. Belum lagi. Oke. Kelompok 3. Oh, sedang mengerjakan. Ya, dilanjut. Kenapa bingung? Nah, ini apa yang terjadi di dalam gambar tersebut apa? Nah, ini udah. Peristiwa di samping merupakan perwujudan normal pada mata. Ya, boleh. Ya. Tulisan ketiga. Apakah kalian pernah tidak ikut beribadah? Nah, pernah tidak ikut sholat? Kan pernah kalau lagi itu. Sudah mengalami belum? Iya, kan itu. Jadi spesial. Nomor 4 apa? Bagaimanakah perasaanmu ketika melanggar norma agama? Bagaimana perasaannya? Ya. Coba. Sudah. Nomor kelompok 4 sudah. Sudah, baik. Sudah semua selesai? Luar biasa. Sudah selesai semuanya? Baik, tepuk tangan dulu biar ini. Oke. Sekarang mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju di sini. Depan ini. Semuanya maju. Maju. Ya. Hadap tangan ya. Hadap ke teman-teman, menghadap ke teman-teman. Sabarnya ya. Baik. Silakan kelompok 1. Perkenalkan dulu, kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, hasil diskusi kelompok kami. Betul. Silakan. Siswa yang di samping adalah siswa yang tidak jujur karena siswa samping menyontek. Ya, pertanyaan nomor 1 apa? Apa yang terjadi di dalam gambar tersebut? Gambar nomor 1 apa? Siswa yang menyontek. Ya, siswa yang menyontek. Bagaimana yang lain? Kelompok yang lain bagaimana? Setuju? Setuju. Jadi gambar nomor 1 menceritakan suasana kelas yang sedang ujian. Ada
kelompok yang lain? Setuju? Setuju ya. Jadi itu melanggar norma kesusilaan. Efeknya apa nanti atau sanksinya apa? Sanksinya rasa menyesal. Ya. Yang nomor 3 apakah kalian pernah menyontek? Setuju? Tidak. Bagus. Tepuk tangan dulu. Bagus ya. Jangan mencontek. Harus lebih menghargai hasil kerja sendiri. Ya. Yang nomor 4. Seharusnya kita berbuat jujur. Ya, seharusnya kita berbuat jujur mau hasilnya salah, mau hasilnya benar. Yang penting kita harus jujur, tidak boleh menyontek ya. Harus apa namanya? Menghargai pendapat sendiri ya. Yang nomor 5 apa? Sebaiknya kita belajar di rumah agar tidak menyontek. Ya, apa yang harus dilakukan agar tidak melanggar norma kesusilaan? 1. Belajar yang rajin, sering ke sekolah. Di rumah, kalau mau ujian di rumah harus belajar. Ya, paginya belajar, malamnya belajar. Bagaimana kelompok yang lain? Setuju? Setuju? Setuju. Bagus. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan duduk lagi. Nomor kelompok 2, silakan. Kelompok 2 silakan. Baik, kelompok 2. Ayo, jangan malu-malu. Perkenalkan kelompoknya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. ya. Nomor 2 apa? Tema nomor 2 tidak mematuhi aturan dari aliansi pikiran. Gimana? Apa yang terjadi di dalam gambar tersebut? Pikiran. Ya. Nomor 1 apa yang terjadi dalam gambar tersebut? Apa? Ya, sedang ada razia, ya, sedang ada razia di jalan. Nah, ada polisi, ada pelanggar pengendara motor, ya. Bagaimana yang lain setuju? Setuju. Yang nomor 2, peristiwa di samping melanggar norma apa? Melanggar norma apa? Norma apa? Hukum. Norma? Iya, norma hukum. Ya. Betul, norma hukum. Yang ketiga apa? Orang menggunakan aparat razia polisi tidak pernah. Ya, tidak pernah. Ya, salut. Tepuk tangan dulu, tidak pernah melanggar. Yang nomor 4 apa? Apa pendapat kalian tentang pelanggaran norma hukum? Akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya dan bila perlu diberi sanksi. Nah, akan mendapatkan sanksi. Kalau pada gambar sanksinya apa? Sanksinya bentuknya penilangan ya, karena melanggar, tidak ada apa, tidak pakai helm, tidak membawa surat kendaraan, tidak membawa SIM, ya kan? Itu sanksi pelanggarannya. Yang nomor 5. Apa yang harus dilakukan agar tidak melanggar norma hukum? Ya, apa? Menaati peraturan yang ada, memberikan keteladanan. Nah, menaati peraturan lalu lintas, harus punya SIM, harus pakai helm, ya kan? Nah, apa lagi? Nah, membawa motor tidak ugal-ugalan, ya kan? Ya, memakai helm. Bagaimana? Setuju kelompok yang lain? Setuju. Baik, tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 3 sekarang. Kelompok 3. Yang
Apa yang terjadi dalam gambar tersebut apa? Ya, masing-masing mempunyai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, ya kan? Ya. Kita harus saling menghargai, ya kan? Ya, itu. Gimana kelompok yang lain, setuju? Setuju. Yang nomor 2 apa? Peristiwa di salon merupakan perwujudan norma Ya, norma apa? agama. Norma agama. Bagaimana, setuju? Nomor 3. Apa kalian pernah tidak ikut beribadah? Pernah. Kenapa? Nah, sedang? Apa lagi sedang? Sakit, ya kan? Nah, itu. Ya. Tapi kalau nanti, kalau sudah tidak kalau sehat lagi, akan ibadah lagi. Betul. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang pertanyaan keempat apa? Bagaimana perasaanmu ketika melanggar norma agama? Nah, perasaannya bagaimana? Apa? Kegelisahan atau ketidaktenangan dalam hati atau dosa yang diperbuat, pelanggaran agama yang telah dilakukan. Ya, jadi akan gelisah. Gelisah kenapa? Tidak enak tidur, tidak enak makan karena sudah melanggar dosa besar. Ya, itu. Jadi kita harus menjauhi segala larangannya, ya. Tapi harus menjalankan perintahnya, ya. Sudah? Nah, boleh tepuk tangan kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Kelompok 4 silakan. Baik, silakan kelompok 4. Nah, silakan. Perkenalkan kelompoknya. Baik. Silakan. Ayo. Kami, jangan malu-malu. Kami dari ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Ya, apa? Apa yang terjadi dalam gambar tersebut? Apa yang terjadi? Ya, ada siswa dan ada guru. Siswa sedang bersalaman sebelum masuk ke kelas, sedang bersalaman, ya. Bagaimana? Kelompok yang lain setuju? Yang kedua, peristiwa di samping merupakan perwujudan norma kesopanan. Ya, betul? Setuju? Yang ketiga, ya, bagaimana? Pernah atau tidak? Tidak, bagus, tepuk tangan. Ya, jadi kalau sama orang tua sama guru harus sopan, ya. Yang keempat, ya, bagaimana perasaannya? Ya, jadi akan merasa malu ketika ketemu guru, ketika ketemu orang tua, ya kan? Akan merasa malu. Setuju? Setuju, baik. Beri tepuk tangan kelompok 4. Nah, baik. Semua sudah menampilkan presentasi hasil diskusi kelompok, ya kan? Semuanya sudah bagus, ya. Kelompok 1 sudah bagus, kelompok 2 sudah bagus, kelompok 3 sudah bagus, kelompok 4 sudah bagus. Semuanya sudah hebat, berani tampil di depan walaupun masih malu-malu. Gak apa-apa, namanya belajar, kita harus berani dulu, berani mau tampil di depan, mau mempresentasikan, itu hal yang bagus, ya. Malu itu kalau kita tidak mau presentasi, itu malu. Kalau kita maju ke depan, ya, insya Allah kalau terbiasa kita akan
enak, akan sudah biasa ya udah gitu kan. Tinggal maju ya, jangan grogi, santai ya. Semuanya tapi bagus ya kan? Tiap kelompok bagus kan? Bagus, tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum mengakhiri ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Nah, apa itu norma? Apa itu norma kesusilaan? Norma kesopanan? Norma hukum, norma agama, ya kan? Nah, apa yang bisa diambil kesimpulan dari pertemuan hari ini? Apa yang bisa diambil kesimpulan dari pertemuan hari ini? Janganlah kita melanggar norma-norma tersebut. Ya, jangan kita melanggar norma-norma. Apalagi kesimpulannya? Apalagi? Ya, harus mematuhi norma. Apalagi? Kesimpulannya. Nah, apalagi? Harus menjalankan perintah dan harus menjauhi larangan. Ya, apalagi? Menghormati norma. Ya, menghormati agama yang lain. Ya, saling menghargai. Ya, sudah paham norma? Baik, kesimpulannya apa? Silakan. Siapa yang mau baca? Tapi ya, baca. Kesimpulan hari ini. Kehidupannya aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan kita. Ya, tepuk tangan buat Syakira. Baik, kesimpulannya adalah sebagai warga negara kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Yang besar bagaimana maksudnya? Banyak agama, ya kan? Banyak suku, banyak budaya, ya. Jadi kita itu bangsa yang besar, ya. Banyak aturan juga di situ, setiap daerah pasti punya adat istiadat masing-masing. Kita harus saling menghargai. Kewajiban kita untuk mentaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan mentaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan tercipta. Baik, sudah paham? Sudah paham? Baik, untuk pertemuan selanjutnya silakan baca submaterinya yang kedua, yaitu arti penting norma dalam kehidupan masyarakat, ya. Nanti di rumah tugas, nanti ada tugas individu, silakan kerjakan di rumah, ya, untuk PR, ya. Bapak tetap menghimbau selalu menerapkan protokol kesehatan. Apa? 3M. Apa? Pakai masker, Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya. Tetap jaga kesehatan. Sebelum diakhiri, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Pertemuan hari ini kita akhiri. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.